Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Jadi di sini perkenalkan nama saya Arman Farizi Abdillah. Di sini eh, mewakili teman-teman saya ada Alicia Minerva, Jano David Chiu, Francis Stefano, dan Marcelo untuk menjelaskan dan mempresentasikan dari tugas kita. Boleh next? Oke, jadi masuk pertama ke assignment satu. Di assignment satu ini bisa kita lihat sebenarnya ini study case-nya adalah sebuah negara di Bangladesh. Itu penduduknya lumayan banyak, 166 juta, dilanda topan besar dan banjir yang luas. Dan itu menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat-sangat masif. Lalu satu-satunya eh, poin buat masuk itu cuma ada di Bandara Dhaka doang. Tantangannya itu adalah muncul karena bencana itu gimana sih waktu pemeriksaan bervariasi dan bertambah ketika obat-obatan perlu diperiksa lebih ketat. Terus tidak ada pemisahan jalur untuk obat-obatan padahal harus disimpan terpisah dari barang biasa. Selanjutnya, resiko penumpukan antrian akibat staf yang terbatas dengan aliran peti yang terus berdatangan. Selanjutnya, ketidakpastian distribusi staf optimal antara bongkar muat dan pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan sistem antrian yang optimal untuk mensimulasikan, mengevaluasi, dan mengoptimalkan operasi logistik bantuan bencana di Bandara Dhaka. Boleh next? Nah, di sini ada kita merumuskan masalah ini secara presisi. Kami membaginya ke dalam kerangka SCQ, Situation Composition Equation. Situasinya adalah secara real. Alang peti bantuan tiba dari pesawat rata-rata setiap 1 jam sekali secara konstan. Bandara beroperasi penuh 24 jam dengan sumber daya yang sangat ketat. Saat ini hanya tersedia masing-masing 3 staf untuk proses bongkar muat dan 3 staf untuk pemeriksaan kargo-kargo umum. Complication-nya, masuknya komoditas obat-obatan meningkatkan volume peti menjadi 50 peti per pesawat, di mana 10 peti diantaranya adalah obat-obatan sensitif. Pemeriksaan obat-obatan memakan waktu lebih lama karena harus lebih ketat. Setiap menit keterlambatan di Bandara Dhaka berdampak langsung pada terhambatnya bantuan medis bagi lebih dari 2 juta orang yang menderita di pengungsian. Di sini ada question atau problem statement-nya. Itu apakah kapasitas 3 plus 3 staf saat ini cukup untuk menangani lonjakan peti tanpa menyebabkan penumpukan yang tidak stabil atau bottleneck? Kedua, bagaimana variasi variasi durasi pemeriksaan memenuhi antrian kargo? Selanjutnya, bagaimana dampak pembentukan jalur terpisah khusus obat-obatan terhadap performa sistem? Dan terakhir tuh berapa jumlah alokasi staf yang paling optimal untuk kedua proses tersebut? Boleh next? Halo, boleh next? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami merancang konsep model 3 dalam skenario berbeda menggunakan Simio. Skenario 1A itu ini adalah kondisi awal pesawat membawa 40 peti reguler setiap kedatangan. Peti ini masuk ke server unloading, waktu prosesnya sekitar 2 sampai 5 menit per peti dengan kapasitas 3 staff, lalu diteruskan ke server checking. Ini juga rata-rata waktu prosesnya 3 menit per peti dengan kapasitas 3 staff, hingga akhirnya masuk ke sink supply depot. Lalu skenario 1B, volume kargo naik menjadi 50 peti. Waktu pemeriksaan tidak lagi konstan, melainkan memiliki variabilitas tinggi yang kami modelkan dengan distribusi triangular. Kita ingin melihat apakah dengan 3 staf checking sistem ini akan menjadi tetap stabil atau akan terjadi kolaps. Lalu terakhir ada skenario 1C, yaitu pemisahan jalur. Di sini kami mengusulkan solusi inovatif. Aliran peti dipisahkan sejak awal kedatangan pesawat. 40 peti reguler dikirim ke jalur umum, sementara 10 peti obat dialurkan ke jalur khusus dengan 1 staf. Pemeriksaan khusus berdurasi triangular. Boleh next? Eksperimen simulasi kami jalankan dengan parameter yang sangat ketat untuk menjamin kendala data. Durasi simulasi diatur selama 60 jam, terdiri dari 48 jam pengambilan data operasional ditambah 12 jam warm up period untuk menghilangkan efek bias kondisi awal sistem kosong. Eksperimen direplikasi sebanyak 10 kali guna mendapatkan tingkat kepercayaan atau confidence interval sebesar 95%. Boleh next? Oke, selanjutnya pada skenario 1B, berdasarkan simulasi ini, sistem dinyatakan stabil karena jumlah staf yang ada mampu menangani beban kerja tanpa penumpukan berlebih. Ditemukan solusi optimal ada dengan menugaskan 3 karyawan unloading dan 3 karyawan checking. Oleh karena itu, konfigurasi ini memiliki tingkat utilisasi efisiensi sebesar 74%. Next. Nah, sedangkan berdasarkan hasil assignment 1C, pemisahan jalur pemeriksaan memastikan sistem tetap stabil
dengan efisiensi tinggi. Staf khusus obat-obatan bekerja dengan utilisasi 40,96%, sedangkan staf barang umum mencapai 89,64%. Nah, dengan waktu tunggu yang sangat rendah yaitu 2,4 menit untuk obat dan 1,9 menit untuk barang umum. Next. Oke, selanjutnya assignment 2. Oke, problem overview di sini adalah bantuan bencana terpusat di Bandara Dhaka pasca topan Bangladesh. Makanan dan obat tiba via penerbangan terjadwal di Bondel rasio 4:1 dikirim ke Tangel, Cangpur, dan Chittagong. Dengan key parameters ada makanan, obat, osprey, bongkar muat, separasi truk. Nah, untuk delivery profile per kota itu sendiri ada Tangel di mana eh, satu truk dengan average 16 menit dan Canpur satu truk 30 menit dan Chittagong untuk dua truk range-nya antara 18 sampai 50 menit. Nah, pada masalah ini terdapat key challenges, terdapat bottleneck di mana terjadi penumpukan bantuan di gudang Dhaka akibat keterbatasan kapasitas angkut V22 Osprey. Kemudian ada quick queuing analysis, menganalisis waktu tunggu di setiap node distribusi, lalu resource utilization. Next. Nah, berikut adalah model asumsi, yaitu initial unloading, transition time, work time, pathfinding, dan geographical location. Kemudian kita memiliki model parameter sebagai berikut, yaitu stability, utility, goods, dan time. Oke, selanjutnya adalah problem breakdown. Pada saat ini kami merangkum situasi dan tantangan utama dalam assignment ini. Bantuan terpusat di Bandara Dhaka, kemudian dikirim ke 3 kota menggunakan Osprey dan truk distribusi. Komplikasi muncul karena pasokan bantuan, terutama obat-obatan, memiliki tingkat variasi yang tinggi sehingga berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan saat proses bundling. Selain itu, kapasitas transportasi yang terbatas, baik dari Osprey maupun jumlah truk, dapat memicu bottleneck dalam sistem. Distribusi kebutuhan juga tidak merata karena Chittagong membutuhkan porsi bantuan yang jauh lebih besar dibanding kota lainnya. Oleh karena itu, eh, terdapat 3 pertanyaan dan ada pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah sistem saat ini sudah stabil dan efisien, di mana letak bottleneck yang paling kritis, serta bagaimana sumber daya dapat dioptimalkan. Dan berikut adalah entity flow diagram. Pada diagram ini menunjukkan alur distribusi bantuan dalam model. Proses dimulai dari Bandara Dhaka sebagai sumber kedatangan makanan dan obat-obatan hingga akhirnya tiba di masing-masing kota. Next. Oke, pada implementasi Simio kami menggunakan beberapa elemen utama. Pertama adalah combiner atau bundler yang berfungsi menggabungkan 4 unit makanan dan 1 unit obat menjadi satu paket pengiriman. Kedua adalah separator mewakili proses pemisahan bantuan ketika tiba di kota tujuan. Ketiga adalah vehicle yang terdiri dari osprey dan truk. Kemudian terakhir adalah servo unloading yang digunakan untuk merepresentasikan proses bongkar muat. Next, yaitu sistem stability. Untuk mengevaluasi stabilitas sistem, kami mengukur tingkat utilisasi setiap kendaraan distribusi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa utilisasi Osprey hanya sekitar 29%, sedangkan utilisasi truk berada pada rentang 7 hingga 32%. Ya, ini masih jauh di bawah kapasitas maksimum sehingga tidak ditemukan indikasi bottleneck. Kemudian kita melakukan eksperimen dengan menggandakan jumlah bantuan yang masuk ke sistem. Dalam kondisi ini kapasitas yang ada mulai menunjukkan resiko overload apabila tidak dilakukan penyesuaian sumber daya. Next, pertanyaan terakhir adalah apakah model ini memerlukan warm up period? Berdasarkan hasil simulasi, kami memutuskan bahwa warm up period tidak diperlukan. Hari ini karena sistem dimulai dari kondisi kosong dan mengikuti jadwal kedatangan pesawat yang sudah terdefinisi sejak awal. Yang penting, model ini merepresentasikan operasi bantuan yang hanya berlangsung selama 5 hari, sehingga termasuk sistem jangka pendek atau terminating system. Selanjutnya kita masuk ke assignment yang ketiga. Next. Nah, jadi yang di assignment 3 ini kita jadi ada masalah yaitu eh, cuma satu jalur pesawat yang bisa digunakan di Bandara Dhaka. Habis itu untuk prioritasnya itu pesawat kargo itu lebih didahulukan daripada pesawat penumpang biasa. Habis itu jarak antar pesawatnya itu dibuat 8 menit saat kedatangan dan
waktu kerjanya itu 9,5 jam dalam sehari. Jadi yang mau dilihat itu apa ya? Mau dilihat berapa banyak eh, pesawat atau persentase yang dia terlambat lebih dari 40 menit karena dari prioritas dari kargo itu sendiri. Habis itu dari sistem stabilitasnya mau melihat apakah sistem itu stabil dalam 1,5 jam itu. Next. Jadi ini model dari assignment 3 kita yang dimana bakal memprioritaskan pesawat kargo daripada pesawat penumpang. Selanjutnya, jadi kurang lebih ini alur dari di apa landasan pacu di bandaranya. Jadi pas pesawatnya datang itu dicek dulu apakah pesawatnya itu kargo atau penumpang. Jika dia kargo bakal diprioritaskan dahulu. Tapi kalau ternyata dia pesawat penumpang atau pesawat komersil itu nanti bakal ditahan dulu sekitar maksimal 40 menit. Habis itu berjalan seterusnya sampai selesai. Next. Nah, dari sini kita bisa lihat jadwal kedatangannya itu dibuat apa menggunakan data penerbangan historis dari 4 hari sebelum badai. Habis itu kapasitas landasannya kita buat hanya satu landasan pacu yang aktif sesuai dari apa assignmentnya. Habis itu aturan prioritasnya itu seperti sebelumnya itu pesawat kargo itu didahulukan daripada pesawat komersil. Habis itu batas keselamatannya jadi antar pesawat itu ada jeda minimal 8 menit. Habis itu untuk jam operasionalnya itu waktu kerjanya itu 9,5 jam. Jadi parameter eksperimennya itu dilakukan sebelumnya ke slide sebelumnya. Bentar. Jadi parameter dari eksperimen itu mau membuat simulasi yang dibuat dalam 1 minggu dengan 10 replikasi untuk menguji stabilitas sistem. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi berapa persentase dari apa flight schedule-nya yang bisa bekerja apa dengan extra cargo plane dan satu airstrip ya kan. Jadi yang dari sini tuh sistemnya itu bisa bekerja dengan stabil sekitar 99,77% dengan 436 penerbangan itu berhasil tepat waktu dan satu pesawat itu telat lebih dari 40 menit. Habis itu selanjutnya di sini ditanya apakah sistemnya stabil dengan eh, New York schedule. Jadi dari hasil yang kita peroleh itu kita bisa lihat kalau sistem itu stabil dengan modelnya itu dia tidak menyentuh 100% utilization rate. Jadi objek utilization-nya itu dari sekitar 6,5% sampai 69,2%. Jadi sistemnya itu masih stabil mengikuti dari work schedule-nya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai untuk food dan medicine yang ada di dalam sistem. Di sini kita dapat melihat bahwa tiap dari food crates dan juga medicine crates itu membutuhkan waktu lebih dari 24 jam atau bahkan 30 jam untuk mencapai tujuan dan destinasi masing-masing. Nah, dalam dunia nyata ini bisa jadi berbahaya karena memang food crate dan medicine itu juga memiliki expiration date. Jadi bisa jadi sebuah risiko untuk ke depannya. Kemudian di sini kita juga melihat trips yang dibuat oleh truk untuk tiap-tiap kota, di mana di Tanggail itu terjadi 31 trip, di Campura terjadi 32 trip, dan di Cittagong terjadi 52 trip. Kita mendapatkan jumlah ini berdasarkan asumsi bahwa jumlah trip itu sama dengan waktu di mana dia bekerja dibagi dengan waktu rata-rata untuk melaksanakan satu round trip. Kemudian di sini ada personal usage untuk data yang kita gunakan sebagai utilisasi dari tiap-tiap elemen. Dan dari situ kita mendapatkan insight bahwa sebenarnya untuk tiap-tiap elemen itu masih sangat aman karena kita bisa melihat utilization rate itu masih sangat rendah dan juga masih memiliki idle time yang cukup tinggi. Maka dari itu rekomendasi kami sebenarnya adalah untuk uh, mengurangi scheduled working time mereka karena mereka masih banyak sekali idle dalam pekerjaannya. Kemudian di sini ada average waiting time of supplied cities. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa
waktu rata-rata penunggu supply di tiap-tiap kota itu sebenarnya maksimal tidak sampai 2 jam. Tapi di sini kita juga melihat bahwa nilai maksimalnya itu ada yang sampai 14,5 jam, bahkan 14 jam lebih. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini itu ada risiko bahwa beberapa food atau medicine yang sudah sampai di kota itu tidak ditangani dengan baik dan tidak ditangani dengan on time. Jadi dalam dunia nyata ini bisa jadi hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Lanjut kepada assignment yang keempat. Jadi untuk assignment 4 ini sendiri, permasalahan yang kita ingin lakukan adalah untuk mendeliver setotal 80.000 ton worth of goods di mana itu akan deliver selama 40 hari. Jadi kita harus mendeliver 2.000 ton of goods setiap hari selama 40 hari ke depannya. Dan untuk melakukan ini kita memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang di mana kita memiliki supply station pertama dari Bangladesh itu sendiri, dan kemudian setelah 5 hari pertama itu kita mendapatkan dana bantuan daripada dana internasional yaitu dari Singapura. Kemudian kita juga dibantu oleh sistem-sistem logistik terdiri dari helikopter, truk, pesawat, dan juga kapal yang bisa dilihat di bawah. Kemudian di sini berikut adalah entity flow diagram yang dimana untuk fase pertama itu adalah D1 sampai D5. Kita itu menggunakan stockpile dari tiap-tiap kota yang ada di Bangladesh. Di mana nanti dari stockpile akan dikirim oleh military helikopter ke tempatnya masing-masing. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya kita mengambil supply dari Singapura yang dimana nanti akan ditransfer via Boeing dan atau cargo ship, di mana nanti akan sampai ke Bangladesh di Dhaka Airport atau Port of Chittagong, yang nantinya akan kemudian ditransfer lagi menggunakan truk dan juga helikopter ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya dari hasil simulasi assignment 4, kita bisa lihat bahwa biaya operasional terus menurun seiring berjalannya waktu. Di phase 1, hari 1 sampai 5 biayanya itu mencapai 306 juta dolar. Ini karena hampir 100% bergantung pada helikopter militer yang harganya 200 ribu dolar per hari per unit, ditambah penalti karena bantuan dari Singapura belum bisa masuk. Terus masuk ke phase 2, hari 6 sampai 10 biaya turun sekitar 9% karena jalur udara dan laut dari Singapura mulai aktif. Tapi helikopter masih dipertahankan penuh untuk area terisolasi. Penurunan terbesar terjadi di phase 4, hari 15 sampai 40 sebesar 36% karena jembatan darurat sudah aktif. Helikopter dikurangi dari 10 menjadi 2 unit dan distribusi beralih ke truk besar yang jauh lebih murah, hanya 200 dolar per hari. Next. Oke, next. Untuk mengoptimalkan sistem, kami mengembangkan 4 skenario. Baseline adalah kombinasi semua moda yang sudah ada. Skenario A, fokus menambah pesawat Boeing 767 untuk mempercepat pengiriman. Skenario B, menambahkan kapal kargo untuk menekan biaya transportasi. Dan skenario C adalah strategi hybrid, kapal sebagai mode utama, pesawat hanya untuk kebutuhan darurat. Performance yang diukur meliputi total biaya, ton yang terkirim, waktu pengiriman rata-rata, presentasi demand terpenuhi, dan biaya per ton. Next. Oke, dari keempat skenario, kami merekomendasikan hybrid strategy. Alasannya, strategi ini memenuhi target harian 2.000 ton. Biaya transportasi tetap rendah, lebih responsif dibanding sea only, lebih murah juga dibanding air dominant, dan lebih tahan terhadap gangguan. Alurnya dari Singapura, barang dikirim lewat 2 jalur, pesawat ke Bandara Dhaka, lalu didistribusikan pakai helikopter atau truk. Dan kapal ke Port of Chittagong, lalu dilanjutkan dengan truk. Kesimpulannya, hybrid strategi memberikan keseimbangan terbaik antara kecepatan respon dan efisiensi biaya untuk memenuhi total 80.000 ton selama 40 hari. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.